Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlia Cahaya Presita dengan NIM 8583454107. Saya dari Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan UPBJJ Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas 1 saya, mata kuliah Filsafat Ilmu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi membentuk dasar-dasar dari filsafat ilmu. Yang pertama, ontologi. Ontologi itu membentuk dasar filsafat ilmu dengan menentukan hakikat, wujud, dan batasan objek yang dikaji oleh ilmu pengetahuan. Ontologi menetapkan realitas mendasar yang akan diteliti, memastikan objek tersebut nyata, konkret, atau abstrak, serta membedakan fokus kajian satu ilmu dengan yang lain. Peran kunci ontologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu adalah, yaitu yang pertama, menetapkan objek kajian, yang isinya ada objek material dan objek formal. Ontologi mendefinisikan apa yang menjadi sasaran penyelidikan, sedangkan objek material adalah bidang yang diselidiki, misalnya manusia. Dan objek formal adalah sudut pandang terhadap objek tersebut. Jadi objek material tadi adalah bidang yang diselidiki, sedangkan objek formal adalah sudut pandang terhadap objek tersebut. Misalnya manusia dari perspektif ekonomi atau biologi. Yang kedua ada menentukan realitas dasar, yaitu ontologi sebagai basis asumsi. Ilmu pengetahuan berawal dari asumsi dasar tentang realitas. Ontologi membantu ilmuwan menjawab apakah realitas itu tunggal atau jamak, serta apakah ia bersifat fisik, maksudnya jasmani, atau non-fisik, maksudnya rohani. Ketiga, ada membatasi ruang lingkup ilmu. Ontologi membatasi apa yang bisa dan tidak bisa dipelajari oleh sains konkret atau empiris. Ini mencegah ilmu pengetahuan masuk ke ranah metafisika murni yang tidak bisa dibuktikan secara wujud. Dan yang keempat ada menjamin validitas objek ilmu. Tinjauan ontologis memastikan bahwa ilmu pengetahuan menelaah hal-hal yang benar-benar ada, eksis, sehingga teori yang dibangun memiliki dasar yang kokoh. Jadi kesimpulannya adalah ontologi itu menjawab pertanyaan apa yang dipelajari, yang kemudian menjadi fondasi bagi epistemologi, bagaimana cara mempelajarinya, dan aksiologi, apa nilai kegunaannya. Lalu, saya akan menjelaskan tentang epistemologi. Epistemologi membentuk dasar-dasar filsafat ilmu dengan berperan sebagai teori pengetahuan yang menentukan bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh, divalidasi, dan dipertanggungjawabkan. Sebagai cabang utama filsafat, epistemologi menyelidiki asal-usul, struktur, metode, dan validitas pengetahuan, yang kemudian menjadi fondasi bagi metode ilmiah. Berikut adalah poin-poin epistemologi membentuk dasar filsafat ilmu. Yang pertama, menentukan metode ilmiah yaitu menetapkan prosedur sistematis untuk memperoleh pengetahuan seperti observasi, eksperimen, dan penalaran logis. Yang kedua, validasi kebenaran ilmiah yaitu menyediakan kriteria untuk membedakan pengetahuan ilmiah yang sahih dari opini, asumsi, atau informasi semu. Dan yang ketiga, ada sumber pengetahuan, yaitu menyelidiki dari mana pengetahuan berasal. Apakah melalui pengalaman indrawi, maksudnya empirisme, atau akal budi, maksudnya rasionalisme. Keempat, ada dasar sikap kritis, yaitu mengajarkan cara berpikir kritis dan skeptis terhadap asumsi, memastikan bahwa kebenaran ilmu pengetahuan dapat dipertanggungjawabkan.
Aliran-aliran utama dalam epistemologi yang mempengaruhi filsafat ilmu antara lain, yang pertama ada empirisme, yaitu menekankan pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan. Yang kedua ada rasionalisme, yaitu menekankan akal dan logika. Ketiga ada positivisme, yaitu menekankan data faktual dan empiris. Kesimpulannya, jika ontologi membahas apa yang dikaji, maka epistemologi menjawab bagaimana cara mengkajinya. Itu untuk menghasilkan pengetahuan yang benar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aksiologi. Aksiologi membentuk dasar filsafat ilmu dengan menjadi kompas moral dan fungsional yang menentukan tujuan, manfaat, dan nilai guna dari sebuah ilmu pengetahuan. Sebagai salah satu pilar utama filsafat ilmu selain ontologi, apa yang dipelajari, dan epistemologi, bagaimana cara mempelajarinya, aksiologi menjawab pertanyaan mengenai mengapa ilmu tersebut digunakan dan bagaimana ilmu itu berdampak pada manusia. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana aksiologi membentuk dasar filsafat ilmu. Yang pertama, menentukan arah dan tujuan ilmu, yaitu orientasi nilai. Aksiologi memastikan bahwa ilmu pengetahuan tidak bebas nilai, melainkan harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya, moral, dan kemanusiaan. Ia menjawab pertanyaan, untuk apa ilmu itu digunakan? Dan bukan sekedar apa ilmu itu, ontologi maksudnya, atau bagaimana cara mendapatkannya, epistemologi. Yang kedua, sebagai dasar etika dan moralitas, good and bad. Aksiologi melalui cabang etika berfungsi menilai perilaku, norma, dan dampak penggunaan ilmu agar tidak merugikan kemanusiaan. Ia membatasi ilmuwan agar beroperasi dalam koridor moral, memastikan ilmu pengetahuan membawa kemaslahatan, bukan malapetaka. Yang ketiga, mengatur kegunaan ilmu, estetika, dan praktis. Aksiologi mengevaluasi aspek estetika, yaitu keindahan dan keserasian, serta nilai guna praktis dari ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu pengetahuan dianggap bernilai jika mampu dirasakan manfaatnya secara sosial dan praktis oleh masyarakat. Dan yang keempat ada menjaga tanggung jawab keilmuan. Aksiologi menegaskan tanggung jawab seorang ilmuwan terhadap dampak dari hasil penemuannya. Ia memastikan pengembangan teknologi atau teori baru selalu memperhatikan aspek nilai-nilai kehidupan agar tetap beretika. Secara ringkas, aksiologi berfungsi sebagai kompas moral dalam filsafat ilmu yang memastikan ilmu pengetahuan yang dihasilkan bersifat objektif, namun pengaplikasiannya tetap manusiawi dan bertanggung jawab. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah 3 pilar utama yang saling mengunci dalam filsafat ilmu. Membentuk fondasi utuh untuk membangun ilmu pengetahuan. Keterkaitannya bersifat hierarkis dan sistematis. Ontologi menentukan apa objek yang dikaji, maksudnya realitas. Epistemologi menjelaskan bagaimana cara memperoleh pengetahuan tersebut, maksudnya metode. Dan aksiologi menilai untuk apa ilmu tersebut digunakan, nilai dan etika. Jadi, hubungan keterkaitan sistematis ketiga aspek ini tidak dapat dipisahkan. Ontologi mengarahkan epistemologi, metode harus sesuai dengan objek, dan keduanya menghasilkan aksiologi. Pengetahuan yang dihasilkan harus memiliki nilai guna. Sebagai contoh, dalam ilmu kedokteran, ontologinya adalah penyakit, epistemologinya adalah penelitian klinis, dan aksiologinya adalah penyembuhan pasien. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila dari awal salah sampai akhir banyak salah sebutnya, banyak salah katanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya masih belajar, masih butuh bimbingan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.